Untuk penyelesaian soal nomor 1, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Kemudian langkah yang kedua, menentukan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Untuk menentukan rentang, rumusnya adalah data besar dikurang data terkecil, yaitu 90 kurang 20 sama dengan 70. Kemudian menghitung banyaknya kelas. Masukkan rumus, kemudian dihitung, masukkan angkanya, dan hasilnya adalah 6. Setelah itu, menghitung panjang kelas. Rumusnya adalah rentang per banyak kelas. 70 per 6 sama dengan 11,67. Dibulatkan menjadi 12. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel daftar distribusi frekuensi nilai matematika. Masukkan nilainya, kemudian berdasarkan data yang telah dibuat, dapat diperoleh rata-rata, varian, dan simpangan baku. Masukkan rumus mencari nilai rata-rata. Setelah itu, baru cari variannya. Masukkan rumus, masukkan angka, kemudian mendapatkan hasil yaitu variannya 18,50. Kemudian selanjutnya menghitung nilai C kuadrat atau disebut X kuadrat hitung. Pertama-tama buat dulu tabelnya, buat keterangan di atas, kemudian masukkan angka sesuai dengan keterangan yang telah dibuat di atas. Kemudian untuk mencari X kuadrat, masukkan rumus, masukkan angka. Kemudian angka yang terakhir adalah menentukan nilai C kuadrat tabel atau disebut X kuadrat tabel. Seperti yang sudah saya tulis di kertas, kesimpulannya adalah karena X kuadrat tabel lebih kecil dari X kuadrat hitung, 11,1 lebih kecil dari 24,74, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk penyelesaian soal nomor 2, langkah awal yaitu menentukan variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y. Biaya promosi di sini adalah sebagai variabel bebasnya atau X, kemudian penjualan adalah sebagai variabel terikatnya atau Y. Kemudian setelah ditentukan, lalu langkah selanjutnya adalah membuat tabel distribusi frekuensinya. Kemudian buat keterangan di atas, X adalah sebagai variabel bebas, kemudian Y sebagai variabel terikatnya. Masukkan angka, kemudian hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Setelah dihitung keseluruhan nilai, lalu kemudian hitung sigma pada setiap kolom, baik itu pada kolom X, kolom Y, kolom X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kemudian setelah semua mendapatkan hasil, lalu langkah selanjutnya adalah mencari nilai B. Di sini terdapat rumus untuk mencari nilai B, tinggal memasukkan nilai berdasarkan pada hasil pada tabel yang telah dicari tadi. Kemudian setelah mendapatkan hasil nilai B, langkah selanjutnya adalah mencari nilai A. Di sini sudah terdapat rumus, tinggal memasukkan nilai B yang sudah dicari tadi, kemudian masukkan nilai lainnya yang terdapat pada tabel. Kemudian setelah mendapatkan hasil nilai A, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan regresi. Masukkan rumus Y sama dengan A tambah BX, tinggal masukkan nilainya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R. Di sini sudah terdapat rumus, tinggal memasukkan nilai berdasarkan hasil pada tabel yang telah dibuat tadi. Setelah mendapatkan hasilnya, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai F hitung. Di sini juga sudah terdapat rumus, tinggal memasukkan hasil nilai R dan N adalah jumlah data, kemudian M adalah variabel bebas. Lihat variabelnya bebas ada berapa. Lihat variabel bebasnya ada berapa. Kemudian setelah mendapatkan hasil nilai F hitung, langkah selanjutnya adalah mencari nilai F tabel. Untuk mencari nilai F tabel adalah lihat tabel sesuai dengan hasil yang telah dicari pada F hitung.
Kemudian setelah mendapatkan nilai F-tabel, lalu bandingkan hasil F hitung dengan F-tabel. Jika F hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan. Namun, apabila F hitung lebih besar daripada F-tabel, maka terdapat pengaruh antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan. Jadi, kesimpulan pada penyelesaian soal ini adalah F hitungnya lebih besar daripada F-tabel. Jadi, terdapat pengaruh antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan. Sekian.